Assalamualaikum teman-teman semuanya, bertemu lagi di YouTube channel Aas Amelia Pilasbadi. Nah teman-teman, hari ini tuh saya mau ngeliat rumah kakak Eke ya. Pokoknya udah diperbaiki, udah direnovasi, bagus banget teman-teman. Yuk ikutin terus ya proses hari ini. Kita akan home tour ya teman-teman ya. Jadi guys, Eke mau curcol dikit juga ya guys ya. Ini lagi dijemur pintunya, karena habis dicat. Mau curcol juga karena di perumahan Eke itu teman-teman, Eke mau nanya sama kalian ya teman-teman ya, kalian kalau misalnya ngambil perumahan masih kosong, belum ditempatin, masih kayak gini ya, apakah ada iuran ya, iuran ke RT-nya untuk bayar uang sampah, keamanan dan lain-lain, sedangkan rumahnya kosong gitu bertahun-tahun? Silahkan komen ya teman-teman, saya pengen tahu pendapatnya apa ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk. Ini kakak Eke itu lagi ngechat guys. Jadi kakak Eke itu kalau ngerjain pekerjaannya itu sendiri ya guys, selalu sendiri ya, selalu sendiri. Karena cowok ya, kalau misalnya saya juga bisa ngerjain sendiri, saya juga bakal ngerjain sendiri teman-teman. Ini kan saya kan perempuan ya guys ya, ini lumayan juga. Jadi ngehemat biaya juga teman-teman. Ini semuanya, semua ruangan dicat sendiri ya teman-teman. Kata kakak Eke juga, ini sebelum ngecat itu harus warna dasarnya ya, warna putih dulu dicat, baru nanti warna kalian mau warna apa kayak gitu. Nah ini alat-alatnya teman-teman, jadi lumayan hemat budget juga teman-teman. Terus kalau misalnya ngecat sendiri tuh rapi juga teman-teman ya. Nah ini ya, ini ada bupet juga karena ini rumahnya baru ya. Sebenarnya kakak Eke tuh udah punya rumah sih, cuma ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini plafonnya teman-teman ya, plafonnya lumayan bagus juga. Ini ngebangun ya teman-teman, bukan bawaan dari Perum. Nah ini dapur ya, ini ngebangun juga, bukan bawaan dari Perum. Semua itu ngebangun ya, yang belakang itu masih kosong, jadi dibangun lagi teman-teman. Karena kalau misalnya bawaan dari Perum itu belakang masih kosong, depannya juga masih kosong ya, cuma kamar 2, ruang tamu kayak gitu. Nah ini, jadi ini ngebangunnya juga lumayan lama teman-teman lah ya, kayak gitu. Nah ini wastafalnya, ininya ya, tempat cuci piringnya ya, ada keramiknya juga. Nah ini colokannya, ini buat tempat mesin cuci. Nah ini ya ada ventilasinya juga teman-teman, jadi kalau misalnya masak gak terlalu ini ke ruangan. Nah ini kamar utama ya teman-teman ya, kamar utamanya dicat lagi ya, warnanya warna biru. Ini dicat lagi, cuma pintunya belum diganti teman-teman kayak gitu ya. Nah ini buat gordengnya, ini beli ya teman-teman ya, ini direnovasi lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau perumahan yang bagus itu ya belinya yang komersil teman-teman, kalau yang ini subsidi ya. Ini ada jendelanya teman-teman ya, ada jendelanya. Kalau misalnya jendela memang bawaan asli dari Perumnya ya. Nah ini kamar mandinya teman-teman, kamar mandinya. Kamar mandinya ini direnovasi lagi, diganti keramiknya ya, keramiknya diganti. Jadi WC-nya WC duduk ya. Ini diganti semua, sampai bak-baknya juga diganti ya, sampai pintu kamar mandinya juga diganti. Nah yang saya suka tuh atasnya adem ya, karena gentengnya ada dibuka gitulah gitu. Nah ini ruang tamu ya. Nah yang ini tuh kamar anak kakak saya teman-teman. Ini direnovasi ya guys ya. Ini dicat juga sama kakak saya, terus nempelin wallpaper juga itu kakak saya teman-teman ya. Ini dicat warna pink, ini kasurnya baru beli ya. Kalau misalnya pintu masih bawaan ya teman-teman ya, bawaan dari Perumnya, cuma dicat lagi kayak gitu ya. Jadi ya saya juga salut sih sama kakak saya ya teman-teman ya, seorang cowok gitu ya, menyediakan rumah untuk istrinya. Saya salut banget ya, karena kan jarang laki-laki yang seperti itu ya. Makanya suka terharu gitu ya, dengan kerja keras bisa membuktikan kayak gitu. Artinya mandiri lah ya, meskipun pendapatannya sedikit. Ini plafonnya ya,
Nah, ini bisa kalian lihat kasurnya ya. Jadi ini buat anaknya yang umurnya 7 tahunan teman-teman, 7 tahun udah punya kamar. Ya, ini bisa kalian lihat ya lantainya seperti ini teman-teman. Lantainya juga diganti ya teman-teman ya. Ini lantainya ganti, bukan bawaan dari perumnya. Nih kita balik lagi ke dapur. Ini dapurnya itu ini ngebangun semuanya teman-teman, karena kan kosong ya, lahan kosong belakang. Di situ bisa kalian lihat ada rak piring. Nah, ini masih ngecat juga ya. Nah, ini catnya teman-teman, merek catnya bisa kalian lihat ya. Ini ngecat sendiri lumayan rapi teman-teman. Jadi ya kalau misalnya nanti ke renovasi atau ngebangun, bisa manggil kakak Eke sebagai ininya, keneknya ya, kenek tukang bangunan, lumayan lah, hemat biaya juga kayak gitu. Nah, ini ngebangun akuarium teman-teman. Jadi si pagernya itu ada bolong-bolongnya gitu teman-teman. Ini ngebangun asli ya, bukan dari bawaan dari perum. Karena kalau misalnya kalian ketahui, kalau misalnya ngambil perum itu depannya itu masih kosong melompong teman-teman, halamannya itu masih kosong melompong ya. Nah, ini dicat, jadi pintunya itu dicat warna coklat ya, warna coklat. Tetapi sebelum dicat itu harus warna putih dulu ya. Ini pakai catnya cat kayu. Kalau yang plafonnya itu atasnya, nih atasnya ini plafon ya, plafonnya itu baja ringan kayak gitu teman-teman. Saya nggak tahu ini plafonnya itu terbuat dari apa ya teman-teman, tapi kalian kalau misalnya tahu boleh komen ya. Ini akuariumnya ukurannya 60 kali 60 cm ya. Terus disediain air juga di depan, keran air ya teman-teman. Ini lumayan dalam juga sih ya. Nah, ini ngecat, lumayan ngecat. Jadi kakak Eka itu kalau misalnya ngecat itu dicicil teman-teman, dicicil sepulang kerja dicat, ngecat kayak gitu. Jadi gak kerasa. Karena kalau misalnya sengaja nyari waktu luang, waktu senggang itu kan, dia itu kan kerja ya, jadi susah teman-teman. Nah, ini untuk pagarnya juga bisa kalian lihat, pagarnya didorong ya. Itu harga pagarnya itu kalau gak salah harganya 3,6 juta teman-teman ya. Ini maaf banget, saya syutingnya dekat sekolah, jadi lumayan berisik teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau misalnya tahu cara ngecat kusen atau pintu, boleh komen ya, kayak gimana caranya. Temen ini lagi ngecat ya, ngecat pintu, masih ngecat pintu. Ini kalau ini pintunya masih bawaan dari perum ya, terus jendelanya juga masih sama bawaan dari perum. Jadi kalau misalnya ngecat itu kalian harus sabar. Oh ya, jet pumpnya juga itu hasil dari ngebor sendiri teman-teman. Jadi kamar mandinya dibor, pokoknya direnovasi lah gitu teman-teman. Nah, ini tuh untuk batu bata yang bolong-bolongnya itu belinya itu di daerah Purwakarta ya, daerah Pleret, dianterin ke Cikampek. Dan itu free ongkir teman-teman. Teman-teman sorry ya, ini fokusnya ke suara saya aja. Karena saya lagi di sekolah, jadi kedengaran suara anak-anak pada lagi main di lapangan ya. Nah, ini keramiknya bisa kalian lihat ya, ini keramiknya. Jadi si jet pumpnya itu ditaruhnya itu di bawah keramik ya. Saya juga khawatir sih, kenapa sih ngebangunnya di bawah di situ ya. Itu gentengnya nih, genteng asli dari perum ya, bawah dari perumnya teman-teman. Karena kan depannya itu kan nggak dipakein genteng ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang nggak dipakein genteng, jadi gentengnya diturunin teman-teman. Karena kan direnovasi ya si atapnya itu. Nah, ini masih asli bawaan perum si jendelanya. Jadi sebelum dicat tuh harus dibersihin dulu itunya teman-teman ya. Nah, ini direnovasi juga nih sendiri. Ini asli ngebangun ya. Kalau misalnya kalian renovasi ambil perumahan yang subsidi itu banyak PR-nya teman-teman ya. Ini si baknya juga diganti ya. Bisa kalian lihat ini bak bawaan dari perumnya ya. Nah, ini jet pumpnya di dalam ya. Ini hasil dari ngecat sendiri ya teman-teman ya. Ini juga ngebangun sendiri nih, batu alamnya juga ya. Itu renovasi sendiri. Nah, ini pagarnya teman-teman. Pagarnya tuh didorong ya. Yang tadi saya jelaskan ya, harga 3,6 juta itu udah
sama semuanya ya, udah sama semua masang magernya juga. Itu saya nggak tahu ukuran berapa ya teman-teman. Nah ini dicat juga teman-teman ya. Ya udah teman-teman, kalian lihat aja nih proses pengecatannya seperti apa, seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih ngecat juga. Jadi kalau misalnya kalian tahu ilmu tentang ngecat, silakan boleh komen ya, proses pengecatan yang rapi itu seperti apa. Silakan kalian boleh komen ya. Nah kalau misalnya ada ilmu boleh komen juga teman-teman ya. Kalau misal kakak saya seperti ini, jadi dibersihin dulu si jendelanya ya pakai lap kayak gitu. Ini dicat warna putih ya teman-teman ya, lalu baru coklat kayak gitu ya. Nah ini jendelanya, ini pagarnya. Yang saya suka tuh pagarnya teman-teman, cuma pagarnya itu kayu ya teman-teman ya, bisa lihat kayu kayak gitu. Takutnya kalau misalnya pagarnya kayu lapuk karena hujanan kayak gitu. Nah ini depannya kayak gini ya. Ini juga kakak Eke yang pinggir itu bawaan aslinya ya, tetangganya itu belum direnovasi. Nah ini setelah direnovasi seperti ini tampak dari depan ya. Ini pagarnya kayak gini, ada lubang-lubang kayak gitu. Nah ini sisa dari keramik-keramik ya, renovasi kayak gitu, bisa kalian lihat. Jadi bahannya kayak gitu teman-teman ya. Nah ini depannya, depan portal rumahnya, ini bawaan aslinya ya, bisa kalian lihat. Nah ini juga kakak Eke lagi ngecat si pintunya, ditaruh di sini dijemur ya. Ini harus dicat teman-teman, kalau misalnya nggak dicat nanti tuh takutnya kena rayap ya. Jadi bagus juga sih hasilnya nih, masih bagus banget. Saya suka banget pintunya karena emang bagus, karena ini pintunya pintu depan ya. Ini nggak diganti nih, bawaan dari Perum. Kalau misalnya diganti ya bisa juga sih pakai pintu yang kupu-kupu kayak gitu. Nah ini, nah, seperti ini bisa kalian lihat perbedaannya apa. Tampak dari kiri itu Perum aslinya ya. Ini udah direnovasi seperti ini teman-teman. Nah mau hujan teman-teman. Ini ukuran baraha akuarium nak? 60 kali 60 cm. Emang ini pakai granit? Oh, marble dan keramik. Oh, keramik urut. Dukut sintetis. Ibu tepar. Oh, kan ayah lampuan. Belum ada lampunya guys. Jendelanya dicat ini guys, jendelanya. Dia ngecatnya sendiri nih teman-teman. Terus ini rumput sintetis. Ini ruang tengah ya, ruang TV ya teman-teman ya. Kita masuk ke dapur. Nah ini dapurnya teman-teman. Belum ada lampunya, belum pasang keramiknya. Ini semuanya dibongkar. Ini pakai batu gitu ininya ya, motifnya. Perabot-perabotnya.
kamar utama. Kamar utamanya ini nggak tahu luasnya berapa ya. Keramiknya, jendelanya 2 ya teman-teman nih. Belum ada lampunya semuanya nih, langit-langit ya. Gorden. Kamar mandi. Colok. Itu emang 2. Kan kita mah kasur itu ya tinggi. Biasanya saya duduk, cuma ini tuh enaknya kamar mandinya ini di atapnya itu dibuka jadi adem ya, pintunya ini motifnya gambar ikan. Ini pintu kamarnya guys, biasa ini nggak ada pintunya. Itu saja vlog saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Nantikan di vlog selanjutnya guys. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Bye bye.